Setiap hari kita selalu mengambil informasi dari media. Dan kita hidup dalam suatu era yang disebut dengan era informasi, di mana yang memproduksi dan mensuplai informasi itu adalah media yang terus-menerus terjadi selama 24 jam tanpa henti ya. Berarti rekonstruksi sosial itu terjadi selama 24 jam. Selama media itu terus menyampaikan informasi kepada halayak, maka proses rekonstruksi sosial itu berarti terus terjadi ya dalam media maupun dalam masyarakat. Apakah semua isi pesan itu merupakan rekonstruksi sosial? Kalau kita mau jawab dari segi teoritik, ya lihat teori-teori rekonstruksi sosial. Misalnya menurut Berger, ya ada 3 tahap. Nah, masih ada juga teori lain. Ketika itu disebut oleh teori ada 3 tahap, berarti yang kita jawab menurut teori A, rekonstruksi sosial itu berarti terjadi ketika 3 tahap ini terpenuhi, yaitu tahap eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ini secara teoritik. Jadi bisa kita katakan apakah rekonstruksi sosial itu terus terjadi di setiap konten media? Maka menurut teori ini, ketika media boleh memproduksi pesan, maka dia sudah melakukan tahap eksternalisasi. Jadi ketika media mulai membuat konten dan menyampaikan konten itu keluar ke halayak, maka di situ terjadi tahap eksternalisasi. Kemudian konten ini akan dibicarakan, akan didistribusikan, akan dikaji lagi, diikuti, ditolak, dan sebagainya, didiskusikan di dalam masyarakat, maka di situ terjadi tahap objektivasi ketika pesan-pesan itu dijadikan objek. Nah, ketika tahap objektivasi ini sudah terjadi, maka apa yang kita pahami dari pesan-pesan yang sudah diobjektivasi itu tadi masuk kembali ke dalam pikiran kita. Masuk ke dalam pikiran kita sebagai cara berpikir, sikap, dan perilaku. Misalnya ada berita kekerasan, ya kan? Ada berita kekerasan di satu tempat, ya, diberitakan. Tiap hari diberitakan, ada jambret, ada ini macam-macam misalnya ya. Nah, diberitakan ada kejahatan di satu kota atau di satu tempat. Tiap hari diberitakan ada gitu ya. Nah, masyarakat mulai membicarakan ini. Wah, ternyata di kota kita ini tidak aman. Di kota kita ini selalu ada jambret, selalu ada nodong, selalu ada rampok. Ya kan? Ketika ini dibicarakan, maka mulai masuk dalam pikiran kita rasa takut, was-was. Wah, kalau begitu, kita tidak bisa sembarangan ini pergi kemana-mana, karena di sini daerah tidak aman. Berarti ini sudah menjadi internalisasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jawab apakah setiap konten itu merupakan rekonstruksi sosial, bisa jadi dia merupakan awal sebuah rekonstruksi sosial. Tapi kalau tidak sampai ke tahap internalisasi, berarti rekonstruksi sosialnya tidak selesai. Jadi dia sudah melakukan awal rekonstruksi, dan mungkin setelah jadi pembicaraan, ternyata tidak diterima sebagai sebuah ide atau gagasan yang mempengaruhi cara pikir, sikap, dan perilaku. Yang jelas prosesnya itu sudah dilakukan. Nah, ini dari segi teoritik ya. Jadi tergantung teori yang kita pakai. Nah, menurut pikiran saya belum saya jadikan teori, menurut cara berpikir saya, tahap rekonstruksi sosial itu sebenarnya itu terjadi di media. Karena media inilah yang membangun satu konsep-konsep baru mengenai kehidupan masyarakat. Jadi media ini yang membangun konsep-konsep itu, merestrukturisasi konsep-konsep itu. Tentu pertanyaannya, kenapa media memberitakan terus-menerus berita kejahatan di daerah itu?
Kenapa tidak diganti misalnya hari ini berita kejahatan, besok berita ekonomi, besoknya lagi berita dakwah, besoknya lagi berita sosial, besoknya berita pendidikan. Jadi kalau kita gilir sekali seminggu, maka tentu beda kalau itu tiap hari disajikan. Apalagi kalau dijadikan headline. Kalau dijadikan headline, berita depan, halaman sampul, judulnya besar-besar, maka di situ terjadi agenda setting. Kalau sudah agenda setting, maka jelas itu sudah rekonstruksi sosial. Karena untuk memilih sebuah tema menjadi headline, itu melewati proses dan pertimbangan yang cukup teliti dari media. Media tidak sembarang itu mengambil berita headline. Dia akan memilih. Jadi kalau ada satu berita yang selalu ditonjolkan terus-menerus, maka itu sudah proses agenda setting untuk merekonstruksi sosial secara sengaja oleh media. Jadi rekonstruksi sosial itu sebenarnya itu ada pada media yang disebut dengan second reality, ya, atau realitas kedua. Nah, media melakukan itu bukan sebuah kesalahan. Media melakukan itu sebagai bagian dari subjektivitas media di dalam memilih pesan-pesan yang akan disampaikan kepada halayak sesuai dengan kepentingan media atau kepentingan orang yang berada di balik media. Yang salah kalau media memberitakan sesuatu yang tidak ada faktanya. Nah, itu salah itu. Dan kalau ada faktanya kecil dibesarkan, ada fakta besar dikecilkan, banyak fakta dipilih-pilih mana yang ditampilkan, itu adalah bagian dari kebijakan media untuk memilih pesan-pesan yang akan disampaikan kepada halayak menurut pertimbangan kebijakan media itu. Itulah yang paling tepat, paling cocok, paling sesuai untuk disajikan kepada halayak. Nah, mengapa itu cocok? Mengapa itu tepat? Mengapa itu dianggap paling layak? Itu sesuai dengan kepentingan media atau kepentingan orang yang berada di balik media atau orang yang mengendalikan media. Tapi kalau media itu independen, objektif, mengikuti aturan norma-norma etika, maka dia punya kebijaksanaan dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan halayak, kepentingan masyarakat, kepentingan media maupun kepentingan pemilik modal dari setiap pemberitaan. Jadi dia akan menyeimbangkan itu. Jadi bukan media dilarang untung, karena kalau beritanya meledak, beritanya viral, banyak yang nonton, iklan banyak, media kan untung, bukan media dilarang untung. Tapi harus dipertimbangkan dampak pesan itu terhadap perubahan sosial. Nah, yang kedua, rekonstruksi sosial bisa juga terjadi pada halayak. Ya. Kan tadi ada 3 tahap itu. Ada tahap eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, tahap internalisasi itu adalah tahap rekonstruksi sosial di dalam diri halayak. Nah, apakah semua pesan yang diterima oleh halayak itu mencapai tahap rekonstruksi sosial secara penuh? Ya, sebenarnya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena pengaruh pesan pada halayak itu ada 3 tingkatan. Ya. Ada pengaruh level kognitif, ada pengaruh level afektif, dan ada pengaruh level konatif atau psikomotorik. Ketika satu pesan mencapai halayak, maka kemungkinan pesan-pesan itu pertama mempengaruhi pola pikir dan cara pandang, wawasan, informasi dari masyarakat yang menerima pesan itu.
Jadi yang berubah pertama itu adalah tahap kognitif. Kita tahu, oh ada ini ya. Oh ada demo ya. Oh ada kemarin pencurian ya. Oh kemarin ada kebakaran ya. Oh kemarin ada kasus ya. Itu kita tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu berarti itu sudah terjadi satu perubahan kognisi dalam diri halayak. Itu sudah terjadi satu pengaruh. Berarti sudah terjadi sini rekonstruksi kognitif. Karena pertama kita mempengaruhi halayak itu melalui cara berpikir mereka. Jadi rekonstruksi sosial bisa terjadi dalam tahap kognitif. Kalau informasi itu terus-menerus diulang-ulang, nah ini dia. Kalau terus diulang-ulang, namanya redundansi, ya. Redundansi penguatan atau repetisi, ya. Repetisi itu pengulangan, redundansi itu penguatan, itu otomatis, Pak. Kalau satu pesan diulang-ulang pasti dia terjadi penguatan. Ya, repetisi dan redundansi. Ya, pengulangan dan penguatan. Nah, kalau diulang-ulang, maka mulai muncul ini sikap. Karena pikiran itu tambah banyak informasi mendesak mental, mendesak emosi. Informasi yang terus-menerus disajikan dalam pikiran kita, lama-lama mempengaruhi sikap, lama-lama mempengaruhi perilaku. Nah, kalau sudah perilaku berubah, maka konstruksi sosial secara penuh itu sudah terjadi. Konstruksi sosial itu juga terjadi di domain halayak. Konstruksi sosial juga terjadi di domain media. Domain media itu memproduksi pesan dengan mengubah konsep-konsep yang ada di masyarakat menjadi satu konsep-konsep baru di dalam pesan-pesan yang disajikan. Sementara domain konstruksi sosial di masyarakat itu mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat dari cara lama kepada cara-cara baru yang terbentuk akibat mendapatkan informasi yang telah dikonstruksi oleh media. Jadi kalau rekonstruksi sosial di media itu berupa pesan-pesan yang telah diubah, yang telah dipilih, yang telah diseleksi. Sementara kalau di masyarakat, rekonstruksi sosial terjadi dalam tingkat kognisi, afeksi maupun konasi. Tentu, setiap rekonstruksi pesan itu punya tujuan. Karena ini disengaja. Karena rekonstruksi pesan oleh media itu sesuatu yang disengaja. Bukan tidak sengaja. Kalau disengaja berarti dia punya tujuan. Nah, apa tujuannya? Bisa saja tujuan ekonomi. Bisa juga tujuan politik. Ini menunjukkan bahwa media itu punya kemampuan, ya. Media itu punya kemampuan merekonstruksi pesan dan ujung-ujungnya merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Inilah yang perlu diperhatikan. Bagaimana rekonstruksi itu terjadi di tingkat konsep, di tingkat konten, dan bagaimana rekonstruksi itu terjadi di tingkat kognisi, afeksi, dan konasi. Jadi kalau ditanya apakah ada tujuannya, pasti ada tujuannya, Pak. Bisa tujuan ekonomi, bisa tujuan politik, bisa tujuan dakwah, ya kan? Bisa tujuan pendidikan. Itu ada. Inilah perbedaan paradigma. Kalau kita nanti belajar teori dan paradigma, di sinilah ada 4 paradigma di dalam melihat peristiwa komunikasi. Kalau kita pakai paradigma konstruktivis, ya kita hanya melihat bagaimana pesan itu direkonstruksi. Ya, seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan paradigma kritis, nanti kita bertanya untuk apa? Nah, berarti itu yang kita mau cari, mengapa, apa alasannya, apa tujuannya media itu melakukan rekonstruksi pesan. Itu paradigma kritis, ya. Karena bagi paradigma kritis, setiap pesan yang diciptakan
oleh media pasti ada tujuannya. Bapak Ibu, dalam analisis konten, ketika kita ingin memahami apa tujuan sebuah pesan itu direkonstruksi, itu kita menggunakan analisis framing, ya, analisis framing. Jadi analisis framing itu ketika kita ingin memahami ideologi, memahami tujuan, memahami alasan apa yang ingin dicapai dari sebuah rekonstruksi pesan. Itu kita menggunakan analisis framing. Dalam konten analisis itu ada 3, ya, ada 3 tingkatan sekarang. Ada analisis wacana, ada analisis semiotik, dan ada analisis framing. Analisis wacana, kalau kita mengkaji tema, kita mengkaji ide, kita mengkaji judul, mengkaji struktur tulisan, itu analisis wacana. Ya. Mengelompokkan berita berdasarkan tema, itu analisis wacana. Kita mencari kata-kata tertentu yang selalu diulang-ulang, itu analisis wacana dipakai. Yang kedua, kita pakai analisis semiotik. Analisis semiotik itu kita sudah mulai melihat makna. Jadi kita kaji maknanya. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Ya. Kemudian yang ketiga, analisis framing. Untuk memahami tujuan atau ideologi sebuah pesan. Nah, ini juga terkait, ya, dengan konten analisis. Bapak Ibu, itulah proses yang terus terjadi dan tidak pernah berhenti antara rekonstruksi pesan oleh media dengan rekonstruksi sosial yang terjadi pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial. Ya. Kenapa proses ini tidak pernah berhenti? Karena setiap perubahan dalam masyarakat itu nanti diambil lagi oleh media. Media mengkonstruksi ulang lagi. Nah, hasil konstruksi ulang dari media diterima lagi oleh masyarakat. Terjadi lagi proses rekonstruksi di masyarakat. Kemudian itu lagi jadi objek bagi media, diberitakan oleh media lagi, diterima lagi oleh masyarakat. Itu terus berputar. Jadi tidak pernah terjadi kekosongan karena media mengambil bahan baku rekonstruksi dari masyarakat, sementara masyarakat juga itu mengambil bahan baku rekonstruksi dari media. Jadi ini dua ini. Antara realitas sosial dan realitas media itu tidak terlalu berjauhan. Ya. Kalau dia objektif, betul-betul sebenarnya itu mestinya dia mencerminkan, merefleksikan situasi sosial. Tapi kalau sudah mulai ada agenda setting, maka mulai berbeda sedikit. Nah, lama-lama itu nanti begini, berbeda betul. Nah, lama-lama jadi hoax. Sudah lain yang diberitakan, lain yang di lapangan. Ya, tapi derajat perbedaan sampai mana bisa ditolerir, itu ada pada kebijakan media masing-masing. Memang mestinya pesan-pesan media itu mencerminkan, merefleksikan kondisi real masyarakat. Itu mestinya. Tapi dengan adanya rekonstruksi, maka selalu ada perbedaan antara apa yang ditampilkan oleh media dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ya, baik positif maupun negatif. Inilah yang disebut juga dengan istilah simulasi dan simulakrum. Ya. Jadi banyak teorinya nih Pak. Ya, dalam teori semiotik itu ada juga disebut dengan simulasi dan simulakrum. Simulasi itu kalau media menampilkan realitas sesuai dengan aslinya, kenyataannya. Simulakrum itu kalau sudah mulai dilebih-lebihkan, baik secara negatif maupun secara positif. Jadi ini menarik ya. Banyak ini. Banyak orang Pak tidak bisa lagi membedakan antara realitas nyata dengan realitas media. Banyak orang tidak bisa bedakan lagi itu. Misalnya tadi itu cantik, mode, ya kan? Orang menganggap kalau tidak seperti bintang film itu yang ditampilkan di iklan itu tidak cantik. Ini orang tidak bisa membedakan lagi antara
realitas nyata dengan realitas media. Pertanyaannya, berapa persen masyarakat nyata yang memiliki body, yang memiliki rambut, memiliki warna kulit seperti artis itu? Mungkin cuma 0,00%. Sementara kita ingin merujuk semua kecantikan pada 0,00% itu. Itu masuk logika enggak? Sesuai realitas enggak? Memang yang bagus kalau realitas media dan realitas sosial itu selaras, ya. Kalau ada perbedaan sedikit, ya itu masih wajar lah. Tapi kalau jauh sekali bahkan sampai menciptakan satu realitas baru yang tidak ada faktanya, maka itu sudah termasuk satu hoax. Bapak Ibu, saya kira cukup ya.